Mudar, bal kulluhum min Mudar. Mereka semuanya dari kabilah Mudar. Fatama'ara wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lamma ra'a ma bihim minal faqah. Maka wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berubah warnanya. Maksudnya menjadi sedih melihat keadaan mereka. Melihat kemiskinan mereka. Mereka saudara-saudara kaum mukminin. Kenapa keadaannya seperti itu? Di mana perasaan kaum muslimin yang lainnya? Fadakhal. Maka akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam rumah. Mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencari-cari. Mungkin saja di sana ada harta yang bisa dikasihkan kepada mereka. Dan kemungkinan juga Rasulullah ketika itu langsung bersiap-siap untuk mengumpulkan para sahabatnya untuk sholat. Intinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam rumah. Kemudian beliau keluar. Fa'amara Bilalan fa'adzana wa aqam. Setelah keluar beliau memerintahkan kepada Bilal untuk mengumandangkan adzan, mengumpulkan para sahabatnya untuk sholat. Dan Bilal pun setelah itu mengumandangkan iqamah. Tsumma khataba faqal. Selesai sholat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Dan beliau mengatakan, "Ya ayyuhan nas, ittaqu rabbakum." Beliau membawakan ayat di surat An-Nisa, ayat pertama. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa, satu orang. Wa khalaqa minha zawjaha. Dari satu orang tersebut Allah Subhanahu wa taala menciptakan istrinya. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Dan dari kedua orang tersebut, dari Nabi Adam dan Ibu Hawa, Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang laki-laki dan perempuan yang banyak datang dari keduanya. Karena keduanya beranak pinak. Wattaqullah alladzi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan Allah kalian mengajukan permintaan. Orang dahulu ya ketika mengajukan permintaan ya dengan sangat mereka biasanya mengatakan as'aluka billah. Aku memohon, aku meminta kepadamu dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang di zaman dahulu ya di zaman Nabi, di masyarakatnya beliau ketika ada orang mengatakan as'aluka billah, mereka tidak bisa menolak permintaan yang disebutkan setelahnya. Maka Allah singgung ini, wattaqullah alladzi tasaaluna bihi. Bertakwalah kalian kepada Allah yang biasanya kalian ketika meminta menyebut namanya. Meminta pertolongan kepada orang lain, ya kalian biasanya meminta dengan menyebut namanya agar permintaan tersebut disanggupi. Bertakwalah kalian kepada Allah itu. Yang kalian selalu sebut ketika kalian meminta kepada orang lain. Wal arham. Dan takutlah kalian kepada tali kekerabatan. Maksudnya jangan sampai kalian memutus tali kekerabatan. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mengawasi kalian.
Allah melihat apa yang kalian berbuat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ayat ini tujuannya agar kaum muslimin ingat bahwa orang-orang yang datang itu, yang mereka kelihatannya sangat fakir, sangat miskin, mereka itu juga sebenarnya masih saudara. Karena datangnya dari satu orang, yaitu Nabi Adam. Itu juga saudara kalian. Apalagi mereka juga kaum mukminin. Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam sebuah ayat mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya kaum mukminin itu bersaudara. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang lain mengatakan al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu saudaranya muslim yang lainnya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyebutkan ayat ini ingin mengingatkan kepada para sahabatnya, kalian itu masih ada hubungan persaudaraan dengan mereka. Maka harusnya kalian menyayangi mereka. Ketika mereka sangat membutuhkan, harusnya kalian membantu mereka. Ini tujuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ayat ini. Kemudian setelah menyebutkan ayat ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ayat di surat Al-Hasyr. Ya ayyuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan lihatlah diri masing-masing apa yang sudah dia persiapkan untuk hari esoknya. Apa yang sudah dia persiapkan untuk hari esoknya. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin mengingatkan kepada para sahabatnya agar mereka beramal, karena dengan beramal tersebut mereka akan mulia di hari esoknya. Kemudian setelah ayat ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan mereka tentang amalan sedekah, karena di antara amalan yang paling mulia untuk mempersiapkan bekal akhirat kita adalah sedekah. Makanya di surat Al-Munafiqun Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas salihin. Infakkanlah sebagian dari rizki yang kami berikan kepada kalian sebelum kematian mendatangi salah seorang dari kalian. Lalu dia mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaq. Wahai Rabbku, tidakkah engkau akhirkan ajalku walaupun hanya sebentar sehingga aku bisa bersedekah. Sehingga aku bisa bersedekah. Ini menunjukkan ya bahwa sedekah merupakan amalan yang sangat besar sekali pengaruhnya di akhirat kelak. Sampai-sampai orang yang didatangi ajal, dia teringat untuk bersedekah. Karena itulah yang manfaatnya sangat besar di kehidupan akhirat kelak. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini mengingatkan para sahabatnya untuk bersedekah. Beliau katakan, tasaddaqa rajulun min dinarihi.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini redaksinya mengabarkan, tapi maksudnya adalah perintah. Redaksinya ada orang yang bersedekah dengan dinar-dinarnya. Redaksinya kabar, tapi maknanya adalah perintah. Maknanya bersedekahlah kalian dengan dinar-dinar kalian. Ya, bahasa Arab memang ada yang seperti ini. Ya, di antara cara mengungkapkan perintah dalam bahasa Arab ya bisa diucapkan dengan redaksi kabar. Taib. Tasaddaqa rajulun min dinarihi. Hendaklah salah seorang dari kalian bersedekah dengan dinar-dinarnya. Min dirhamihi. Bersedekah dengan dirham-dirhamnya. Dinar itu emas, ya, uang yang terbuat dari emas. Kepingan-kepingan emas, itulah dinar. Dirham, kepingan-kepingan perak. Min thawbihi. Bersedekahlah dengan pakaiannya. Min sa'i burrihi. Bersedekahlah dengan gandum. Walaupun hanya 1 sa'. Min sa'i tamrihi. Bersedekahlah dengan kurma walaupun dengan 1 sa'. Hatta qala walau bi syiqqi tamrah. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan walaupun hanya dengan setengah kurma. Faja'a rajulun minal ansar bisurratin kadat kaffuhu ta'jizu anha. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada para sahabatnya untuk bersedekah, ada satu orang dari kaum Ansar. Satu sahabat beliau dari kaum Ansar. Orang ini ketika mendengar anjuran Rasulullah untuk bersedekah, orang ini langsung mengambil hartanya. Dia membawa tempat yang biasanya digunakan untuk menyimpan emas dan perak. Dia bawa, saking beratnya apa yang dia bawa itu, sampai akhirnya dia tidak mampu untuk mengangkatnya. Tapi sudah sampai di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian karena orang ini ya terlihat semangatnya yang luar biasa untuk mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu bersedekah, maka akhirnya sahabat-sahabat yang lain juga menjadi semangat untuk bersedekah. Thumma tataba'an nasu hatta ra'aitu qumaini min ta'amin wa thiyab. Sahabat Jarir mengatakan, akhirnya orang-orang mengambil harta mereka. Dan mereka akhirnya meletakkan harta tersebut di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena banyaknya harta yang dibawa oleh para sahabat tersebut, sampai ada 2 tumpukan yang besar di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada tumpukan makanan, ada tumpukan pakaian. Ya, jadi ada, alhamdulillah, ada emas perak, ada juga tumpukan makanan, ada tumpukan pakaian. Hatta ra'aitu wajha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatahallalu ka'annahu mudhhabah. Sampai aku melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi bersinar saking bahagianya beliau. Ka'annahu mudhhabah. Seakan-akan wajah tersebut adalah perak yang dilapisi dengan emas. Seakan-akan wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya
perak yang dilapisi dengan emas. Ya, kalau terkena matahari atau terkena sinar mengkilap, kilauannya terlihat. Ini menunjukkan ya betapa gembiranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, betapa bahagianya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu. Faqala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanah." Barang siapa yang melakukan sesuatu atau barang siapa yang memberikan contoh kebaikan di dalam Islam, man sanna fil Islami sunnatan hasanah. Barang siapa yang memberikan contoh kebaikan di dalam Islam, falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dih min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'. Maka orang tersebut akan mendapatkan pahala amalan dia. Dan amalan-amalan orang yang mengikuti dia tanpa mengurangi pahala amalan orang-orang tersebut. Ya, jadi kalau misalnya kita melakukan sesuatu, akhirnya banyak orang yang melakukan hal yang sama, dan itu kebaikan, maka kita mendapatkan pahala dari amalan kebaikan yang kita lakukan. Tidak hanya itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan memberikan kita pahala seperti pahala orang-orang yang mengikuti kita. Misalnya, ya, kita semangat untuk bersedekah. Kita menjadi orang yang pertama kali bersedekah. Akhirnya orang-orang ketika melihat kita bersedekah, orang-orang semangat untuk bersedekah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kita pahala seperti sedekahnya mereka. Misalnya, ya, kita bersedekah dengan uang 1 juta. Kita berikan. Nah, akhirnya ada orang bersedekah dengan 500.000. Maka kita mendapatkan pahala seperti pahala orang itu. Seperti pahala dia bersedekah 500.000. Nanti ada orang lagi bersedekah 10 juta. Kita akan mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang bersedekah dengan 10 juta itu. Ada yang bersedekah dengan 100 juta. Demikian juga. Maka jadilah orang yang pertama kali melakukan kebaikan agar dicontoh, karena pahalanya sangat besar. Begitu pula, ya, ketika kita berdakwah, bersemangatlah menjadi orang-orang yang membuka kebaikan. Ketika kita berdakwah di tempat-tempat yang belum ada dakwah sunnah di sana misalnya, kita akan merasa berat kalau kita orang yang pertama kali untuk berdakwah di sana. Tapi keberatan tersebut akan sirna ketika kita ingat pahalanya yang sangat besar. Ketika kita mengawali dakwah sunnah di suatu tempat, maka ketika sunnah tersebut bisa hidup di tempat tersebut, maka pahala yang besar akan kita dapatkan. Setiap orang yang mengikuti kita dalam kebaikan, kita akan mendapatkan pahala seperti pahalanya mereka. Dan mereka tidak dirugikan sama sekali. Mereka mendapatkan pahalanya. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pahala lain yang seperti pahalanya mereka. Subhanallah. Inilah bukti kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini kita bisa membayangkan betapa besarnya pahala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidaklah kita melakukan kebaikan kecuali itu datangnya dari petunjuk beliau. Tidak ada satu kebaikan pun kecuali telah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada umatnya. Dan tidak ada satu keburukan pun kecuali telah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam peringatkan umatnya darinya.
Dari sini juga kita tahu betapa mulianya para sahabat Nabi Muhammad SAW. Karena Al-Quran dan hadis itu datangnya dari mereka. Datangnya melewati mereka. Tidak ada Al-Quran yang tidak melewati sahabat Nabi Muhammad SAW. Tidak ada hadis yang tidak melewati sahabat Nabi Muhammad SAW. Ayat Al-Quran dan hadis itu melewati para sahabat Nabi Muhammad SAW. Sehingga tidak ada satupun dari umat ini yang membaca Al-Quran dan membaca hadis Nabi Muhammad SAW, mengamalkan Al-Quran dan mengamalkan hadis Nabi Muhammad SAW, kecuali para sahabat mendapatkan bagiannya. Subhanallah. Betapa besarnya pahala mereka. Makanya sangat hina orang yang merendahkan mereka. Sangat celaka orang yang memusuhi mereka. Sungguh sangat rendah kedudukan orang yang menertawakan mereka. Karena mereka adalah orang-orang yang sangat mulia. Orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam dakwahnya, dalam jihadnya, dan dalam kehidupan beliau. Mereka lah anak didik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan sampai kita berani mengucapkan kata-kata yang menunjukkan sikap merendahkan mereka, sikap mengurangi kehormatan mereka. Jangan sampai. Ingatlah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kemuliaan mereka. La tasubbu ashabi falau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Jangan sampai kalian mencela para sahabatku. Jangan sampai kalian mencela para sahabatku. Karena seandainya saja kalian menginfakkan emas sebanyak gunung Uhud, maka pahala kalian tidak akan menyamai pahala para sahabat yang hanya menginfakkan sesuatu yang banyaknya satu mud ataupun setengahnya. Ya, satu mud itu 2 telapak tangan penuh. Setengah mud berarti 1 telapak tangan penuh. Coba lihat hadis yang sangat menakjubkan ini. Seandainya ada sahabat Nabi Muhammad SAW berinfak dengan 1 telapak tangan, dengan sesuatu yang kadarnya 1 telapak tangan. Ya, misalnya kurma. Kurma. 1 telapak tangan kurma yang diinfakkan oleh sahabat Nabi Muhammad SAW, itu pahalanya melebihi pahala kita menginfakkan emas sebanyak gunung Uhud. Coba dilihat di Google Earth. Gunung Uhud itu besarnya berapa? Kalau kita lihat di Google Earth ya, kemudian kita ukur panjang gunung Uhud, itu lebih dari 7 kilo. Lebih dari 7 kilo gunung Uhud itu. Panjangnya, lebarnya ya di sebagian sisi ada yang mencapai 2 kilo. Tingginya ya wallahu a'lam ya. Tentunya lebih dari 100 meter lebih ya. Coba kita bayangkan emas sebanyak itu. Berapa ton? Itu kalau kita infakkan karena Allah. Allah memberikan pahalanya kepada kita. Tidak akan menyamai pahala para sahabat yang hanya menginfakkan 1 telapak tangan penuh. Tidak harus dari emas. Bisa dari beras, bisa dari kurma, bisa dari gandum, ataupun dari benda lainnya. Maka ya, kalau kita tahu hadis yang seperti ini, harusnya kita sadar diri.
Jangan sampai kita mencela mereka. Jangan sampai kita mencela mereka, walaupun kita tahu ada dari mereka yang berdosa. Bahkan ada dari mereka yang melakukan dosa besar. Seperti misalnya, ada di antara sahabat yang beberapa kali tertangkap meminum minuman khamr, tertangkap mabuk. Dan mabuk dosa besar. Ada juga di antara sahabat Nabi Muhammad SAW yang tertangkap mencuri. Ya. Makanya ada sabda yang sangat masyhur. Lau anna Fatimata binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Seandainya Fatimah anaknya Muhammad, seandainya Fatimah putrinya Muhammad tertangkap pencuri, ya, maka aku Rasulullah SAW akan memotong tangannya. Karena ya ketika itu ada sahabat yang mencuri, tertangkap, kemudian ada sebagian yang lain yang ingin ya meminta syafaat agar jangan dipotong. Maka Rasulullah SAW mengatakan kata-kata ini. Ada di antara sahabat yang ya menjelek-jelekan saudaranya ketika marah. Diingkari oleh Rasulullah SAW. Innaka mru'un fikal jahiliyah. Itu adalah perbuatan orang-orang jahiliyah. Tapi kesalahan-kesalahan mereka ini apabila dibandingkan dengan kebaikan-kebaikan mereka, maka tidak ada persamaannya sama sekali. Tidak bisa dibandingkan. Seperti buih di lautan. Saking sedikitnya. Karena pahala amalan mereka sangat besar sekali. Sedangkan dosa-dosa mereka ya tidak dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hormatilah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itulah karunia Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada siapapun dari hambanya yang Dia kehendaki, Dia inginkan. Allah tidak memilih kita sebagai para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kehendak Allah. Dan mungkin itulah yang paling baik untuk kita. Sedang Allah Subhanahu wa taala memilih mereka untuk menjadi para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah yang terbaik untuk mereka. Maka kita harusnya mensyukuri keadaan masing-masing dan menghormati para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sabdanya yang memberikan rasa takut yang luar biasa kepada kita dari melakukan keburukan. Beliau mengatakan wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ghairi an yanqusa min auzarihim syai'a. Barang siapa yang menjadi contoh dalam melakukan keburukan, maka dia akan mendapatkan dosa dari amal buruknya itu. Dan dosa, ya, dan seperti dosa orang-orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi dosa mereka sama sekali. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau ada orang, dia misalnya menciptakan lagu tertentu dengan musiknya, maka dia berdosa dengan perbuatan buruk dia melakukan dosa tersebut, yaitu bermusik. Dan orang-orang yang mengikuti dia berdosa. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan dosa
seperti dosa orang-orang yang mengikutinya itu kepada orang yang pertama kali melakukannya. Na'udzubillahi min dzalik. Coba kita bisa bayangkan. Kalau ada satu lagu, ada musiknya. Kemudian akhirnya orang-orang bermusik dengan lagu tersebut. Betapa banyaknya dosa yang didapatkan oleh orang yang menciptakan lagu itu. Na'udzubillahi min dzalik. Kita melihat ada lagu-lagu yang sudah puluhan tahun dan terus disetel, terus dihidupkan, terus diikuti. Na'udzubillahi min dzalik. Orangnya sudah mati, tapi lihat dosanya. Maka takutlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari menjadi contoh dalam keburukan. Karena efek buruknya tidak hanya ketika kita masih hidup. Bahkan ketika kita sudah meninggal, kita akan mendapatkan efek buruk itu. Baik. Di dalam hadis ini ada banyak pelajaran selain yang kita sampaikan tadi. Di antara pelajaran yang bisa kita dapatkan dari hadis ini, keadaan para sahabat Nabi Muhammad SAW yang sangat bersahaja. Mereka adalah orang-orang yang sangat sederhana kehidupannya. Tapi lihat bagaimana tingginya kemuliaan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat tadi ya. Orang-orang yang datang sampai pakaiannya tidak lengkap karena kurangnya mereka. Sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyarankan kepada para sahabatnya untuk membantu mereka. Mereka sangat miskin sekali. Tapi lihat kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka para sahabat Nabi, orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi pembantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ya, kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala bukan digantungkan dengan kekayaan kita. Tidak ada hubungannya dengan kedudukan kita. Tidak ada hubungannya dengan dunia kita. Kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala itu hanya dipengaruhi oleh ketakwaan kita kepadanya. Takwa ini ada dalam hati, ada dalam lisan, ada dalam perbuatan kita. Ya, ketika kita benar-benar menerapkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang kedua, selain yang kita sebutkan, adalah betapa semangatnya para sahabat Nabi Muhammad SAW dalam mengikuti perintah Rasulullah SAW. Lihatlah, Rasulullah SAW baru berkhutbah. Ketika itu juga para sahabat Nabi Muhammad SAW ke rumahnya untuk mengambil hartanya. Padahal Rasulullah SAW tidak menggunakan kata-kata perintah secara langsung. Coba lihat, Rasulullah hanya menyebutkan ayat di dalam Al-Quran, di surat An-Nisa ayat pertama, kemudian di surat Al-Hasyr, ya. Kemudian setelah itu Rasulullah bahkan ya tidak menyebutkan kata-katanya dengan kata perintah, tapi beliau seakan-akan mengabarkan. Ada seseorang yang bersedekah dari dinarnya, ada seseorang yang bersedekah dari dirhamnya, ada seseorang yang bersedekah dari burnya, dari gandumnya, ada seseorang yang bersedekah dari kurmanya, ada seseorang yang bersedekah hanya dengan setengah kurma. Rasulullah sebutkan kata-kata yang redaksinya adalah kabar, tapi memang maksudnya adalah perintah. Dan para sahabat faham maksudnya.
Apa yang dilakukan oleh para sahabat? Mereka langsung mengamalkan apa yang diinginkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang harusnya kita tiru. Inilah yang harusnya kita contoh. Mereka lah suri tauladan kita dalam mengikuti perintah-perintah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita tidak tahu misalnya hikmahnya, maka jangan sampai kita meninggalkan perintahnya. Tetap lakukan. Baik kita tahu hikmahnya ataukah tidak. Baik sesuai dengan apa yang diinginkan oleh hawa nafsu kita ataukah tidak. Lakukan perintah itu. Baik perintah tersebut perintah yang wajib atau perintah yang sunnah. Tetap lakukan. Selagi kita mampu, lakukan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini manfaatnya sangat besar bagi kita. Dalam kehidupan kita, harusnya kita demikian ya. Kita mandi misalnya. Maka mandilah sebagaimana yang diinginkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita pakai sandal. Pakailah sandal tersebut sesuai dengan yang diinginkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita makan juga demikian. Makanlah sesuai dengan yang diinginkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba bayangkan ya, kalau setiap dari gerak-gerik kita itu kita sesuaikan dengan apa yang diinginkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa banyaknya pahala kita. Betapa banyaknya bekal yang akan kita dapatkan, yang akan kita bawa di akhirat nanti. Karena setiap gerak-gerik kita selalu mendatangkan pahala. Bahkan betapa banyaknya pahala yang kita dapatkan apabila kita selalu membasahi lisan kita kapanpun waktunya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak terlewat satupun waktu kecuali diisi oleh pahala dari zikir tersebut. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan lihatlah diri masing-masing apa yang sudah dia persiapkan untuk hari esok. Coba kita tanya diri kita. Apa yang sudah kita persiapkan untuk akhirat kita? Untuk kemuliaan kita di sana. Di tempat yang tidak ada fana lagi. Di tempat yang kita akan hidup selama-lamanya. Kemuliaan kita di sana itu tergantung dengan amalan kita di dunia. Kullum ri'im bima kasaba rahin. Semua orang akan tergadaikan oleh apa yang dia kerjakan. Baik, yang berikutnya. Hadis yang berikutnya adalah hadis yang datangnya dari sahabat yang mulia Hudzaifah radhiyallahu taala anhu. Hadis ini hampir sama dengan hadis yang pertama. Hudzaifah radhiyallahu taala anhu mengatakan, sa'ala rajulun ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seseorang yang bertanya kepada Rasul, ada orang yang meminta sesuatu, ya. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seseorang yang meminta sesuatu. Fa'amsakal qaum. Tapi orang-orang tidak mau memberikan sesuatu kepadanya. Thumma inna rajulan a'tah. Kemudian ada seseorang yang memberikan orang tersebut sesuatu, ya. Fa'a'tal qaum.
Maka akhirnya orang-orang berbondong-bondong mengikuti apa yang dia lakukan. Jadi pertama ada orang yang minta, mereka tidak mau ngasih. Akhirnya ada satu orang yang ngasih. Kemudian yang lainnya akhirnya ngasih semua. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melihat keadaan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man sanna khairan fastunna bihi kana lahu ajruhu wa mithlu ujuri man tabi'ah min ghaira muntaqasin min ujurihim syai'a." Barang siapa yang mengawali kebaikan, barang siapa yang memberikan contoh kebaikan, dan akhirnya kebaikan tersebut ditiru oleh orang lain, maka dia mendapatkan pahala amal kebaikannya dia. Dan seperti pahala amalan orang-orang yang mengikuti dia, tanpa mengurangi pahala mereka sama sekali. Coba lihat di sini. Jadi dia dapat dua pahala. Pahala seperti amalan dia, dan pahala seperti amalan orang-orang, ya. Pahala dari amalan dia dan pahala seperti pahalanya orang-orang yang mengikuti dia. Itu kalau yang mengikuti satu orang. Coba kalau yang mengikuti 10 orang. Coba kalau yang mengikuti 100. Bagaimana kalau yang mengikuti 1000? Inilah keutamaan orang yang menjadi contoh kebaikan. Kemudian sebaliknya, wa man sanna syarran fastunna bih. Barang siapa yang mengawali keburukan atau menjadi contoh dalam keburukan, fastunna bihi, akhirnya keburukannya dicontoh oleh orang lain, kana alaihi wizruhu, maka dia akan mendapatkan dosa dari amalan buruknya itu, wa mithlu auzari man tabi'ah, dan dia juga mendapatkan dosa seperti dosanya orang-orang yang mengikutinya, ghaira muntaqasin min ujurihim syai'a, tanpa mengurangi dosa keburukan orang-orang yang mengikutinya. Jadi orang-orang yang mengikutinya dosanya sempurna karena dosanya itu mereka dapatkan dari perbuatan mereka. Tapi yang mengawalinya, dia mendapatkan dosa dari perbuatan dia yang buruk dan dosa seperti dosa orang-orang yang mengikuti keburukannya. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, ini sama dengan hadis yang pertama. Hadis yang berikutnya adalah hadis dari sahabat Ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Laisa min nafsin tuqtalu zulman illa kana 'ala ibni Adam al-awwali kiflun min damiha li'annahu awwalu man sanna al-qatl." Tidaklah ada seseorang yang dibunuh secara zalim. Tidaklah ada seseorang yang dibunuh secara zalim kecuali anak Adam yang pertama, ya, dia punya bagian dari dosanya. Dia mendapatkan bagian dari dosa orang yang membunuh. Kenapa? Karena dialah orang yang pertama kali memberikan contoh pembunuhan. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Na'udzubillahi min dzalik. Tidaklah ada seseorang yang dibunuh secara zalim kecuali anak Adam yang pertama, dia punya bagian dosanya. Dia mendapatkan bagian dosanya. Kenapa? Karena dialah yang pertama kali membunuh secara zalim. Kalau ini dalam pembunuhan, maka dalam semua dosa juga demikian. Dalam semua dosa juga demikian.
Maka takutlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang memberikan contoh dalam keburukan. Na'udzubillahi min dzalik. Taib, yang berikutnya hadis dari sahabat Wathilah ibn al-Asqa' radhiyallahu taala anhu. Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, "Man sanna sunnatan hasanah falahu ajruha ma umila biha fi hayati wa ba'da mamatih hatta tutrak." Barang siapa yang memberikan contoh kebaikan, maka dia mendapatkan pahala amal kebaikannya selama amal tersebut dilakukan baik ketika dia masih hidup ataupun dia sudah meninggal. Ya, bisa difahami ya. Ini di sini di hadis ini ada sedikit tambahan penguatan makna bahwa ketika seseorang menjadi contoh kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala kebaikan itu. Tidak hanya itu, dia diberikan tambahan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala seperti pahala orang-orang yang mengikutinya selama amalan tersebut masih dilakukan. Baik dia masih hidup ataupun dia sudah meninggal. Ya, ini penguatannya di sini. Jadi ketika kita memberikan contoh kebaikan, kita masih hidup. Ya, ada orang kita ajak untuk sholat, kita masih hidup ya. Orang tersebut sholat. Atau kita melakukan sholat, akhirnya ada orang lain semangat untuk sholat. Maka kita mendapatkan pahala sholat kita dan pahala seperti pahala orang yang mengikuti kita. Walaupun kita masih hidup. Begitu pula ketika kita sudah meninggal. Ya, kalau kita sudah meninggal dan orang tersebut yang kita ajari sholat, yang kita ajak sholat, akhirnya sholat, kita pun mendapatkan pahala seperti pahalanya dia. Tanpa mengurangi sedikit pun pahalanya dia. Makanya ya, kiriman pahala ya, atau kita dapat pahala dari amalan orang lain itu tidak khusus ketika kita sudah meninggal. Kita masih hidup pun bisa mendapatkan pahala dari sebab amalan orang lain. Seperti misalnya, ya ada orang wakaf. Dia mewakafkan masjid dan dia niatkan wakaf tersebut atas nama kita. Padahal kita masih hidup. Ini tidak ada masalah di sini. Dan selama masjid tersebut dipakai untuk kebaikan, maka Allah akan memberikan pahala sesuai dengan yang diniatkan oleh orangnya. Kalau orangnya meniatkan wakafnya untuk kita, ya kita yang mendapatkan pahala. Tidak harus kita sudah meninggal, kemudian baru mendapatkan pahala itu, tidak. Dalam berdakwah juga demikian. Ketika kita berdakwah, kita masih hidup ya. Kemudian akhirnya banyak orang yang terketuk hatinya dengan dakwah kita. Akhirnya dia baik. Dia mengikuti apa yang kita sampaikan. Maka ketika dia melakukan apa yang kita sampaikan, kita mendapatkan pahala seperti pahalanya dia. Tanpa mengurangi pahala dia sama sekali. Dan pahala tersebut datang kepada kita walaupun kita masih hidup. Dan begitu pula ketika kita sudah meninggal. Baik. Sebaliknya, wa man sanna sunnatan hasanah. Barang siapa yang menjadi contoh keburukan, fa alaihi itsmuha hatta tutrak. Maka dia akan mendapatkan dosanya sampai perbuatan tersebut ditinggalkan. Ya, ini baik dia masih hidup ataupun dia sudah meninggal. Na'udzubillahi min dzalik. Ini sesuatu yang sangat mengerikan sekali. Ya. Dan yang kita lihat sekarang ini yang sangat mengerikan adalah yang banyak ya, alat-alat musik. Sangat mengerikan. Para pemusik itu dosanya sangat mengerikan.
Begitu pula para bintang film, para aktris, aktor yang mereka ya melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di depan banyak orang seperti itu, naudzubillahi min dzalik. Dan akan terus disetel. Dan orang akan terus mendapatkan dosa dengan perbuatan mereka ketika melihatnya. Dan mereka juga akan mendapatkan kiriman ya, dosa karena dosa orang lain. Naudzubillahi min dzalik. Baik mereka masih hidup ataupun mereka sudah meninggal. Makanya ya, di antara orang-orang yang tidak bisa tenang hidupnya adalah para pemusik dan para bintang film. Biasanya mereka hatinya tidak bahagia. Karena dosanya sangat banyak, naudzubillahi min dzalik ya. Gimana orang akan tenang ketika keadaannya seperti itu? Dosanya terus mengalir. Selama filmnya masih diputar, selama musiknya masih didengar orang. Na'udzubillahi min dzalik, maka takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Model-model itu juga sangat mengerikan. Para model ya, mereka yang menampakkan auratnya, na'udzubillahi min dzalik. Akhirnya ditiru oleh orang lain melakukan hal yang sama. Berapa orang yang meniru keburukan itu? Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semuanya dari ujian-ujian yang seperti itu. Ya, mereka hamba Allah. Mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian seperti itu, akhirnya mereka tidak mampu menghadapinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari keadaan-keadaan yang seperti itu. Amin amin ya rabbal alamin. Wa man mata murabitan jara alaihi amalul murabit hatta yub'atsa yaumil qiyamah. Ini keutamaan yang sangat agung bagi mereka yang menjaga di perbatasan, menjaga perbatasan daerah kaum muslimin. Dikatakan di sini, barang siapa yang meninggal dalam keadaan dia menjaga daerah perbatasan kaum muslimin, maka dia akan terus mendapatkan pahala sebagai orang yang menjaga di perbatasan daerah kaum muslimin sampai nantinya Allah bangkitkan dia di hari kiamat lagi. Sampai nanti akhirnya dia dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Ini amalan yang sangat luar biasa ya. Amalan menjaga daerah perbatasan kaum muslimin. Baik. Hadis yang terakhir yang disebutkan di dalam bab ini adalah hadis Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu taala anhuma. Seorang sahabat yang bernama Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu taala anhuma, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna hadzal khaira khazain." Sesungguhnya kebaikan ini adalah perbendaharaan. Dan sesungguhnya kebaikan ini adalah perbendaharaan. Maksudnya agama Islam ya dengan semua kebaikannya ini adalah perbendaharaan. Walitilkal khazain mafatih. Dan pada perbendaharaan itu ada kunci-kuncinya. Fatuba li'abdin ja'alahu Allahu azza wa jalla miftahan lil khairi mighlaqan lisyarr. Maka sungguh sangat beruntung seorang hamba yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kunci kebaikan dan sebagai penutup keburukan. Wa wailul li'abdin ja'alahu Allahu miftahan lisyarri mighlaqan lil khair. Dan sungguh celaka orang yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pembuka keburukan dan penutup kebaikan. Maka saya ingatkan
kepada orang-orang yang selalu menghalangi manusia untuk melakukan kebaikan. Takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan kecelakaan untuk kalian. Saudaraku kaum muslimin yang selalu mengganggu diadakannya kajian-kajian di masjid-masjid. Takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa wailun li'abdin ja'alahu Allahu miftahan lisyarri mighlaqan lil khair. Sungguh celaka orang-orang yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kunci keburukan dan penutup kebaikan. Orang-orang yang menghalangi kebaikan, mereka lah orang-orang yang menutup kebaikan. Orang-orang yang menghalangi dibukanya lembaga-lembaga pendidikan untuk mendidik kaum muslimin agar mereka dekat dengan agamanya. Mereka lah orang-orang yang menjadi penutup kebaikan yang didoakan oleh Rasulullah SAW dengan doa kecelakaan. Betapa banyak orang-orang yang seperti ini di zaman kita ini. Maka mereka butuh diingatkan akan bahaya perbuatan mereka. Ada banyak ya di zaman ini orang-orang yang memanfaatkan peraturan hanya untuk memukul orang-orang yang ingin melakukan kebaikan. Ya. Ada yang ingin membuka sekolah Islam. Izin IMB-nya dipersulit. Minta ini, minta itu. Yang penting sekolahnya tidak berdiri. Ada orang yang ingin bangun pondok. Dimintai persyaratan yang macam-macam. Padahal kalau ada orang mendirikan sekolah yang tidak ada hubungannya dengan Islam, maka tidak diganggu. Tapi kalau ada saudara-saudaranya yang ingin membuka jalan kebaikan dengan adanya pondok untuk menghafal Al-Quran, untuk mempelajari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, semangat untuk menerapkan tauhid dan sunnah Nabi, mereka halang-halangi. Dan mereka ya pakai aturan-aturan negara untuk menghalang-halangi kebaikan itu. Orang yang menginginkan kebaikan sudah berusaha untuk mengikuti aturan negara, tapi mereka bersulit. Orang-orang ini, ya orang-orang yang seperti ini, saya sangat khawatir mereka masuk dalam hadis Nabi Muhammad SAW ini. Wa wailun li'abdin ja'alahu Allahu miftahan lisyarri mighlaqan lil khair. Sungguh sangat celaka orang-orang yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pembuka keburukan dan penutup kebaikan. Demikian yang bisa Ana sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, terutama saya yang menyampaikan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang Allah berkahi, ilmu yang mendatangkan kebaikan, mendatangkan kemuliaan, mendatangkan kebahagiaan kepada kita semuanya di dunia ini dan di akhirat nanti. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang diberikan taufik olehnya untuk bisa menyebarkan ilmu ini dengan baik dan mudah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya orang-orang yang dengan baik dan mudah bisa menyebarkan ilmu ini kepada masyarakat. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu.
Untuk pertanyaan ada di HP Ustaz. Baik. Kita masuk ke sesi tanya jawab sekarang. Pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah meniatkan uang yang awalnya dipakai untuk bisnis, qadarullah partnernya tidak amanah, sehingga dana tersebut tidak kembali? Bolehkah dana tersebut kami niatkan untuk sedekah, atau bagaimana agar dana tersebut menjadi pahala bagi kami? Iya. Kalau misalnya ya kita ingin menjadikannya sebagai sedekah, maka itulah yang menurut ana jalan terbaik, ya. Itu yang menurut ana menjadi jalan terbaik bagi kita. Karena apa? Kalau kita tidak ikhlaskan, kita tidak jadikan sebagai sedekah. Yang pertama, kita tidak mendapatkan pahala sedekah. Kemudian yang kedua, hati kita sakit. Ya, hati kita sakit, dikhianati itu sakit. Ya. Kemudian yang ketiga, kalau kita nantinya menuntutnya di hari akhir, maka yang dapat kita tuntut adalah sesuai dengan kadar dari yang dia ambil. Ya, sesuai dengan kadar yang dia ambil. Berbeda kalau kita sedekahkan. Kalau kita sedekahkan, kita relakan untuk dia sebagai sedekah, maka yang pertama kita mendapatkan pahala sedekah. Ya, yang pertama kita mendapatkan pahala sedekah. Kemudian yang kedua, hati kita tidak sakit karena kita sudah merelakannya untuk sedekah saja. Sudah, ya kita lupakan itu karena kita jadikan sebagai sedekah. Kalau kita bersedekah kepada orang lain, apakah kita sakit hatinya kepada orang lain itu? Tentunya tidak, ya. Kemudian yang ketiga, kita di akhirat akan mendapatkan pahala yang lebih dari yang kita sedekahkan. Itu jelas. Ya. Jelas. Dan yang keempat, kalau kita sedekahkan, maka itu bisa menjadi sarana untuk mempermudah jalan rezeki kita. Itu bisa menjadi sarana untuk mempermudah jalan rezeki kita. Ya kita silahkan memilih, ya. Silahkan memilih pilihan-pilihan ini. Tidak ada paksaan di dalam Islam. Ya, kita tidak dipaksa untuk bersedekah. Tapi ya di sana ada hal-hal yang menjadi pilihan kita. Kalau kita ingin yang terbaik, ya sedekahkan. Mungkin kita bersedekah dengan 10 juta, Allah bisa mudahkan rezeki kita, sehingga kita bisa mendapatkan rezeki yang lebih banyak dari itu. Tidak hanya lebih banyak, lebih berkah. Karena itu balasan kebaikan yang kita lakukan. Dan itu datanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Tapi pertanyaan yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya, saya pernah menyakiti seseorang. Saya sudah berusaha untuk meminta maaf secara langsung, bertemu dengan yang bersangkutan dan menerima semua cacian dan kemarahannya. Namun sampai saat ini dia belum memaafkan, bahkan memutuskan tali silaturahim. Apa yang harus saya lakukan? Saya takut pengadilan hari akhir nanti. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang sangat bagus, ya. Kalau kita berbuat kesalahan kepada orang lain, maka yang menjadi kewajiban kita adalah meminta maaf kepada dia. Apabila kita sudah berusaha untuk meminta maaf, maka berarti kita sudah melakukan kewajiban kita. Taib. Kalau kita tidak dimaafkan, bagaimana Ustaz? Iya, itu hak dia. Hak dia ketika kita zalimi, setelah itu tidak memaafkan, itu hak dia. Dan dia nantinya akan bisa menuntut kita di hari kiamat. Dia nantinya bisa menuntut kita di hari kiamat. Ini harus dicamkan. Dari sinilah kita tahu betapa bahayanya kita menzalimi orang lain. Kalau kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bertaubat, Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pemaaf. Allah bahkan senang ketika hambanya bertaubat. Allah senang memaafkan hambanya. Tapi kalau kesalahan kita kepada manusia, ya,
Tidak semua manusia mudah memaafkan. Bahkan sedikit orang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain. Makanya takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam masalah kezaliman kepada manusia. Ustaz, solusinya bagaimana? Dia malah menzalimi kita dengan cacian-cacian, dengan memutus tali silaturahim. Kita katakan terimalah cacian tersebut dan itu kezaliman dia kepada kita. Bisa difahami ya? Terimalah cacian tersebut dengan hati yang lapang dan itu bisa menjadi ya poin kebaikan untuk kita. Kita sabar di situ atas musibah yang datang kepada kita dan dia menjadi punya kesalahan kepada kita. Sehingga ya kita bisa menuntut juga kalau dia mencaci maki kita dengan cacian yang tidak sebanding dengan apa yang kita lakukan. Tapi sebaiknya bagaimana? Sebaiknya bagaimana? Iya, sebaiknya kalau saya ya yang berada di posisi itu, saya akan maafkan dia. Cacian dia pun saya maafkan. Dengan begitu hati menjadi plong. Hati menjadi ringan. Tidak ada beban dalam kehidupan. Karena tidak merasa bersalah dan tidak merasa disalahi oleh orang lain. Dan pahala kita memaafkan kesalahan orang lain itu lebih besar daripada hak kita yang bisa kita tuntut dari dia di hari kiamat nanti. Makanya jadilah orang yang pemaaf. Tidak ada ruginya kita memaafkan orang lain. Ya. Ma zadahullahu min afwin illa izza. Allah tidaklah memberikan tambahan kepada seseorang karena sikap memaafkannya kecuali kemuliaan. Ya, orang yang memaafkan orang lain akan semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ya, sikap memaafkannya tersebut akan menjadikan dosa-dosa yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu merupakan kebaikan. Maka maafkan kesalahan orang lain kepada kita. Jadilah orang yang pemaaf. Kemudian kita memang ya tidak bisa menghindari kezaliman kepada orang lain. Dan tidak semua orang yang kita zalimi memaafkan kita. Solusinya bagaimana? Solusinya kita banyak melakukan kebaikan. Solusinya kita banyak melakukan kebaikan. Banyak sholat sunnah, banyak puasa sunnah, jaga sholat-sholat wajibnya dengan baik, jaga puasa-puasa wajibnya dengan baik, banyak bersedekah, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nantinya ketika ditimbang, amal kebaikan kita masih lebih banyak. Inilah solusinya. Kalau kita menzalimi orang lain, kemudian kita sudah minta maaf, ternyata tidak dimaafkan oleh dia, ya itu hak dia. Kita tidak bisa memaksa orang lain untuk memaafkan kita. Ya, itu hak dia. Yang menjadi solusi kalau sudah seperti ini ya, kita perbanyak amal kebaikan. Mudah-mudahan amal kebaikan kita nantinya lebih banyak daripada kezaliman-kezaliman kita kepada orang lain. Dan perbanyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu taala a'lam. Baik. Iya. Ada pertanyaan yang ketiga, ini mengingatkan anak kepada faedah ilmu yang tadinya ingin anak sampaikan tapi kelupaan. Sebutkan di sini Ustadz hafizakumullah wa hafizakumullah. Apakah ketika mengumpulkan donasi untuk suatu program dakwah atau bantuan umum kita juga akan mendapatkan pahala dari para muhsinin yang berinfak? Baik. Ini jawabannya tak pending dulu. Saya ingin menyampaikan faedah yang tadi saya lupa sampaikan. Di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang pertama adalah pelajaran bahwa kita boleh meminta untuk orang lain. Kita boleh meminta untuk orang lain.
Dan itu tidak masuk dalam larangan meminta-minta. Sebagaimana difahami oleh sebagian saudara kita. Kalau kita membuka donasi, mereka akan katakan, berdakwah kok minta-minta. Minta-minta itu dilarang. Minta-minta itu menghinakan diri. Kita katakan, ini bukan minta-minta untuk kita. Minta-minta ini adalah untuk dakwah. Untuk sesuatu yang mulia, bukan untuk diri kita. Dan ini bukan bentuk menghinakan diri kita. Karena kita meminta ya bukan untuk diri kita. Kita meminta untuk kaum muslimin juga. Manfaatnya untuk kaum muslimin. Manfaatnya untuk agama Islam. Lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ada sebagian sahabatnya yang kemiskinan, ya, sangat miskin, sangat fakir. Mereka membutuhkan bantuan dari saudara-saudaranya. Apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah menganjurkan kepada para sahabatnya yang lain untuk berinfak. Yang tujuannya diberikan kepada orang-orang tersebut. Di sini tidak dikatakan Rasulullah kok minta-minta, utusan Allah kok minta-minta. Tidak. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mintanya bukan untuk diri beliau. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada para sahabatnya untuk bersedekah di sini bukan untuk diri beliau, bukan untuk kepentingan beliau. Itu adalah untuk kepentingan orang-orang yang datang kepada beliau, yang mereka sangat membutuhkan bantuan. Maka ya, apabila kita membutuhkan donasi dalam dakwah kita, akhirnya kita membuka donasi, maka ini bukanlah meminta-minta yang dilarang di dalam syariat. Karena ya ada contohnya. Walaupun tidak sama persis, tapi maksudnya sama. Rasulullah ketika itu meminta kepada para sahabatnya untuk bersedekah, dan sedekah itu diberikan kepada para sahabat beliau yang kemiskinan. Para sahabat beliau yang sangat membutuhkan bantuan itu. Begitu pula orang-orang yang membuka donasi. Selama donasinya bukan untuk dirinya, bukan untuk memperkaya diri, tapi untuk kepentingan Islam dan kaum muslimin, maka membuka donasi seperti itu tidak menjadi masalah sama sekali. Bahkan ada contohnya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Di sini ya disebutkan, apakah ketika mengumpulkan donasi untuk suatu program dakwah atau bantuan umum, kita juga akan mendapatkan pahala dari para muhsinin yang berinfak? Wallahu ta'ala a'lam. Ya, ini sama dengan orang yang mengajak kepada kebaikan. Sama dengan orang yang mengajak kepada kebaikan. Kalau akhirnya ajakan kebaikan dari dia tersebut dilakukan oleh seseorang, maka dia akan mendapatkan pahala. Ya, akan mendapatkan bagian pahala dari orang-orang, ya, akan mendapatkan bagian pahala seperti pahala orang-orang yang mengikutinya. Orang yang diajak tidak rugi, orang yang mengajak ya dia untung besar. Orang yang mengajak mendapatkan manfaat yang sangat besar. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan keluarga dan kaum muslimin selalu dalam penjagaannya. Amin. Ustadz izin bertanya. Saya punya menantu. Belum juga mau berhijab. Sudah niat tapi ditunda-tunda terus. Bagaimana saya harus menasehatinya? Banyak musibah yang dihadapi keluarganya. Tetapi belum mengambil ibrahnya. Jazakallahu khairan. Baik.
nasihati dengan cara yang baik. Nasihati dengan cara yang baik. Dan serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah kehendaki mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk, maka tidak ada satu orang pun yang mampu menyesatkannya. Sebaliknya, barang siapa yang Allah kehendaki tersesat, Allah kehendaki menyimpang, maka tidak ada seorang pun yang mampu memberikannya hidayah atau petunjuk. Kita harus sadar sabda Rasulullah SAW ini. Sadar akan maknanya. Sehingga kita ketika berusaha untuk menasihati orang lain, kita tidak terlalu ngoyo, tidak terlalu ngotot. Sampaikan apa yang kita ketahui. Sampaikan kebenaran kepada orang lain. Dengan sebaik mungkin caranya yang kita bisai. Diterima, alhamdulillah. Kita mendapatkan pahala yang besar dari penyampaian kita. Dan juga kita akan mendapatkan pahala seperti pahala orang tersebut melakukan apa yang kita sampaikan. Kalau tidak diterima, alhamdulillah juga. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah Allah sudah memberikan taufiknya kepada kita untuk mengingatkan orang tersebut. Alhamdulillah kewajiban kita untuk mengingatkan sudah gugur. Tapi hidayah dia bukan di tangan kita. Kalau bisa ya tambahi nasihat-nasihat kita dengan targhib dan tarhib. Targhib itu anjuran. Anjuran itu biasanya dengan menyebutkan keutamaan-keutamaannya. Dan targhib ancaman. Tarhib. Tarhib adalah usaha untuk memberikan rasa takut. Yaitu biasanya dengan menyebutkan ancaman. Jadi sebutkan pahalanya, sebutkan ancaman hukumannya. Ya, ancaman siksanya. Misalnya dengan mengatakan ya pakailah hijab. Dengan memakai hijab, maka kita akan mendapatkan pahala yang sangat lama waktunya. Ya maksudnya apa? Selama dia berhijab, selama itu juga dia melakukan ketaatan. Selama itu juga dia mendapatkan pahala. Pahalanya besar. Karena dia berhijab. Ya selama dia berhijab, dia mendapatkan pahala terus. Karena dia melakukan ketaatan terus-menerus. Sebaliknya, kalau dia tidak memakai hijab, maka dia mendapatkan dosa terus-menerus. Selama dia tidak berhijab, selama itu juga dia melakukan dosa. Dan selama itu juga dia diancam dengan siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan coba, misalnya dengan mengingatkan dia, bagaimana kalau dalam keadaan maksiat, engkau meninggal? Bagaimana wajahmu di hadapan Allah nanti? Engkau tidak berhijab, itu berarti bermaksiat. Coba kalau tiba-tiba Allah mencabut nyawamu ketika itu. Ketika engkau tidak berhijab. Ketika engkau sedang bermaksiat. Dan engkau tidak bisa kembali lagi ke dunia untuk bertaubat. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, berikan rasa takut dengan ya hal-hal yang seperti ini. Sehingga ya dia menjadi semakin berpikir untuk tidak berhijab ya. Wallahu taala alam. Taib. Baik, ada pertanyaan yang bagus di sini. Barakallahu fikum Ustaz, wa fikum barakallah. Dulu sebelum mengenal sunnah,
Kami mengadakan ta'lim dengan mengundang saudara dan teman-teman. Qadarullah, ilmu yang diajarkan banyak yang menyelisih sunnah. Sekarang kami sudah bertaubat, apakah itu akan menjadi dosa jariah bagi kami? Wallahu ta'ala alam, insya Allah tidak. Ya. Insya Allah tidak demikian, karena ketika itu kita mengira bahwa yang disampaikan adalah ilmu. Dan ketika itu kita menganggap bahwa itu amal kebaikan. Tentunya demikian. Kalau bukan amal kebaikan, tentunya tidak ada semangat untuk mengumpulkan banyak orang, ya, dan diisi kajian. Karena ketika itu kita mengira itu suatu kebaikan, tapi qadarullah ma syaa fa'al, ternyata yang kita lakukan tidak sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ya mudah-mudahan Allah mengampuni, ya, karena persangkaan kita yang salah. Dan untuk gantinya, maka sekarang kumpulkan orang-orang, baik orang-orang yang dahulu maupun orang-orang yang sekarang kita kenal, dalam kajian-kajian yang intinya mengajak kepada tauhid dan mengajak kepada sunnah Nabi Muhammad SAW, sehingga ya pahala kita akan kita dapatkan. Sehingga ya paling tidak ya kalau yang dulu dikatakan kesalahan, ya ini bisa menutup kesalahan itu. Wallahu ta'ala alam. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendengar dari suatu kajian bahwa suami memperoleh pahala dari infak sedekah istrinya. Bagaimana dengan seorang istri? Apakah dia mendapatkan pahala jika ia memotivasi suaminya untuk bersedekah? Taib. Di sini dikatakan suami memperoleh pahala dari infak sedekah istrinya. Ini tidak mutlak seperti ini, ya. Tidak mutlak seperti ini. Kalau misalnya ada seorang istri, dia punya uangnya sendiri, kemudian dia punya inisiatif sendiri untuk bersedekah, maka suaminya tidak mendapatkan pahala darinya. Suaminya tidak mendapatkan pahala darinya karena tidak ada sebab yang menjadikan istrinya berinfak dari suaminya. Tapi kalau misalnya suaminya menganjurkan istrinya untuk bersedekah, mengajak istrinya untuk bersedekah, dan akhirnya istrinya pun bersedekah, maka ini seperti ya sabda Nabi Muhammad SAW, man da'a ila khair kana lahu ajruhu, man da'a ila huda, barang siapa yang mengajak kepada petunjuk, maka dia mendapatkan pahala petunjuk itu, dan juga pahala orang-orang yang mengikutinya. Suami mengajak istrinya untuk bersedekah, kemudian akhirnya istrinya bersedekah, maka suami tersebut ya jelas mendapatkan pahala seperti pahala istrinya yang bersedekah, karena istri tersebut bersedekah karena dianjurkan oleh suaminya. Istri juga demikian. Kalau misalnya ya mengajak suaminya bersedekah dan akhirnya suaminya bersedekah, maka istri akan mendapatkan pahala seperti pahala suaminya. Pahala suaminya tidak akan berkurang. Baik. Ini jawabannya, wallahu taala alam. Tapi di sini ana ingin melihatnya dari sisi lain, ya. Seharusnya suami istri itu saling mendukung dalam perbuatan baik. Kenapa demikian? Karena nantinya di hari kiamat Allah akan kumpulkan keduanya. Selama keduanya sama-sama mukmin, maka Allah akan kumpulkan keduanya di surga. Ya, selama keduanya mukmin, kemudian kalau untuk yang wanita selama dia tidak menikah dengan orang lain. Ya, selama dia tidak menikah dengan orang lain. Karena ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa seorang wanita itu akan bersama dengan suami terakhirnya. Ya, hadis ini dihasankan oleh Syalbani rahimahullah ta'ala. Bahwa seorang istri itu akan bersama dengan suami terakhirnya. Jadi kalau misalnya ada seorang wanita, ya,
dia punya suami pertama sangat salih sekali. Kemudian meninggal suami itu. Kemudian dia dinikahi oleh orang biasa-biasa, tingkat kesalehannya biasa. Ya nanti di akhirat dia akan bersama suami itu. Dan tingkat derajat mereka akan disesuaikan dengan siapa yang paling tinggi kedudukannya. Kalau misalnya istrinya lebih tinggi dari suaminya kedudukannya, ya suami itu akan ditempatkan di tempat istrinya. Intinya mereka kumpul. Kalau misalnya istrinya di bawah, suaminya di atas, maka istri akan diangkat ke tempat suaminya. Dari sinilah ya kita harusnya semangat untuk saling mendukung dalam kebaikan. Apabila misalnya seorang istri punya suami yang kebaikannya Masya Allah, maka jangan iri dengan kebaikan itu, tapi dukung. Dukung kebaikan itu sebaik mungkin. Karena ketika suaminya mulia, nantinya di akhirat mereka juga akan mulia. Mereka juga akan mulia. Sebaliknya, ya, suami juga demikian. Ketika suami melihat ada sisi baik yang dimiliki oleh si istri, maka pupuklah sisi baik itu. Jadikan sebagai ladang pahala. Jadikan sebagai ladang pahala yang bisa memuliakan istri di akhirat nanti. Karena kalau istrinya tersebut nanti dijunjung tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala di surga, maka suaminya akan diikutkan dengan istrinya. Ya, namun jangan sampai kita malah saling menyandarkan kepada orang lain. Mengatakan kamu saja yang melakukan kebaikan. Nanti kan kalau kamu melakukan kebaikan, saya diangkat ke derajatmu. Nanti istrinya mengatakan kamu saja yang melakukan kebaikan, biar aku diangkat ke derajatmu. Akhirnya kedua-duanya malas untuk melakukan kebaikan. Jangan sampai demikian. Tapi ya saling mendukung dan saling berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Sehingga kehidupan keluarga menjadi baik, ya, dan ruh kebaikan akan terpupuk dengan baik di keluarga tersebut sehingga nantinya akan memuliakan anggota keluarga itu di surga Allah Subhanahu wa taala yang tinggi. Baik. Pertanyaan yang berikutnya, Barakallahu fikum Ustaz, apakah seorang yang mengadakan dan memfasilitasi kajian yang banyak menyelisih sunnah akan mendapatkan dosa dari bid'ah-bid'ah yang dia dan jamaahnya lakukan walaupun mereka melakukan hal tersebut karena ketidaktahuan mereka dan hanya mengikuti gurunya? Ya, orang yang melakukan bid'ah karena hanya mengikuti gurunya, karena ketidaktahuan, maka Allah Subhanahu wa taala mungkin akan memaafkan mereka karena ketidaktahuannya. Tapi kemungkinan juga mereka tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena ketidakmauan mereka belajar yang sesuai dengan sunnah, padahal sudah ada fasilitasnya, sudah ada kesempatannya. Tapi mereka tetap tidak mau melakukan, tidak mau belajar untuk agama yang sesuai dengan sunnah. Kita tidak tahu di sini. Ya, ada kemungkinan ini, ada kemungkinan itu. Tapi yang jelas ya, amalan-amalan yang tidak sesuai dengan sunnah itu tertolak. Ya, Allah tidak mau memberikan pahalanya. Allah tidak akan memberikan pahala dari amalan-amalan yang tidak sesuai dengan tuntunan sebagaimana disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad." Barang siapa yang melakukan amalan yang tidak sesuai dengan tuntunan kami, maka amalan tersebut
ditolak. Ya tentunya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun dosa ataukah tidak, ya kita tidak bisa memastikan. Kalau memang mereka punya uzur, Allah bisa ampuni. Allah Maha Pengampun. Tapi ya kalau ternyata ya mereka tidak punya uzur, maka Allah akan siksa ya karena kesalahan mereka. Wallahu taala alam. Baik, ini pertanyaan yang terakhir. Ustadz, saya dulu pernah memukul saudara saya karena perbuatan buruk yang dia lakukan. Saya sudah minta maaf kepadanya, tetapi tidak spesifik dengan mengatakan kesalahan memukul itu. Sekarang qadarullah dia hidup susah dan saya berusaha untuk terus membantunya. Apakah ini dapat menghapuskan dosa dosa saya yang dulu kepadanya? Taib. Kalau misalnya dia tidak memaafkan, ya jawabannya seperti yang tadi saya katakan. Nanti di akhirat dia berhak untuk menuntut kezaliman kita. Dia akan mengambil ya mungkin dari pahala kita. Kalau pahala kita tidak ada, kesalahan dia atau dosa-dosa dia akan dipikirkan kepada kita. Solusinya dengan memperbanyak amal kebaikan. Mudah-mudahan amal kebaikan kita jauh lebih banyak daripada amal-amal keburukan kita. Taib. Di sini dikatakan sekarang dia hidupnya susah. Dan akhirnya yang memukul tersebut berusaha untuk terus membantunya. Ya jelas ya ini bisa menghapuskan atau ini bisa menjadi pemberat amalan dia. Ini bisa menjadi pemberat amalan dia. Kalau misalnya nanti ditimbang ya sedekahnya dan amal-amal baiknya lebih banyak, maka tidak ada masalah sama sekali. Tidak ada masalah sama sekali. Tapi kalau ana ingin sarankan ya, kalau ana boleh menyarankan, maka ketika membantu ya minta maaf. Ingatkan dia atau mungkin pada momen hari raya ya yang biasanya orang pada meminta maaf ya. Ya sampaikan. Tidak usah secara spesifik, tidak ada masalah. Maafkan, mungkin saya punya kesalahan di zaman dulu, ya kesalahan apapun ya, tolong dimaafkan. Kesalahan-kesalahanmu juga di masa lalu akan saya maafkan. Ya seperti ini, insya Allah akan mencakup apa yang disinggung oleh penanya. Ya demikian yang bisa Anda sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan bisa menjadi pengingat bagi diri kita. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang semangat untuk melakukan kebaikan, memberikan kebaikan kepada orang lain, dan semangat untuk menyebarkan kebaikan ini kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Mari kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairah. Jazakumullah khairan Ustaz. Barakallahu fikum. Barakallahu Ustaz. Jazakumullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.